Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi, 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 Om Nama Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka. Hari ini saya akan membawakan satu buah materi terkait program sekolah penggerak, yaitu sesi asesmen. Jadi Bapak Ibu di seluruh Indonesia maupun teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Sentani, asesmen ini adalah program penilaian pengganti ujian nasional yang diluncurkan oleh Mas Menteri untuk melakukan pemetaan kepada proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Baik, saya akan langsung saja untuk kita masuk ke dalam materi asesmen. Ya. Bapak Ibu, sesi asesmen ini di program sekolah penggerak menjadi sesi yang sangat penting. Selain sesi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sesi modul ajar, sesi asesmen ini juga menjadi hal yang sangat penting di dalam program atau kurikulum program sekolah penggerak. Filosofi segitiga belajar, di filosofi ini menggambarkan bahwa segitiga yang terjadi di dalam sistem pendidikan kita, di mana di situ ada kurikulum dan ada pembelajaran dan ada asesmen yang di dalamnya, dalam link segitiga itu terdiri dari kompetensi kepemimpinan sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah, kompetensi guru, dan pengalaman belajar peserta didik. Nah, ini ada di dalam segitiga itu, ya. Apa itu kurikulum, Bapak Ibu? Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai peserta didik untuk menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Ya. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaklah mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Kemudian pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang, ya, dan dilakukan di ruang kelas, atau di saat ini mungkin kita bisa lakukan dengan secara daring maupun secara luring, ya, karena kita dibatasi dengan regulasi pembelajaran daring dan pembelajaran luring, ya, karena masa pandemi ini, ya. Kompetensi awal peserta didik yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Ya. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Jadi harus perpaduan antara asesmen kurikulum dan informasi asesmen dan informasi dari kurikulum. Ya. Ada keseimbangan antara panduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan atau menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi peserta didik dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, ya, asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran, dan asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen
sumatif itu adalah asesmen dilaksanakan di akhir sesi pembelajaran atau di akhir semester, ya, di salah satu level, di akhir salah satu level seperti di kelas di fase A, di fase B, di fase C, dan untuk SMA SMK di fase E dan F. Asesmen adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang di dalamnya ada literasi, ada numerasi, dan ada karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi asesmen sebenarnya bukan semata-mata untuk menilai peserta didik, keberhasilan peserta didik, atau menilai angka atau nilai dari suatu mata pelajaran pada anak atau pada peserta didik. Tetapi asesmen ini itu menilai keseluruhan, mulai dari prosesnya, mulai dari proses, kemudian kompetensi peserta didik, dan lingkungan, iklim yang ada di sekolah itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah instrumen utama asesmen. Asesmen itu ada 3 instrumen yang paling harus ada di dalam setiap asesmen. Yang pertama adalah AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi berdasarkan literasi, membaca, dan numerasi siswa. Ya. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Di sini untuk mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas, ya, maupun di tingkat satuan pendidikan. Ya. Inilah 3 instrumen utama dalam asesmen yang ada di dalam pelaksanaan asesmen. Jadi di asesmen itu harus menilai kompetensinya, harus menilai atau melihat karakternya atau profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah harus juga melihat tentang situasi kondisi lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat setempat. Ya. Apa sih tujuan asesmen? Tujuan asesmen yaitu untuk memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mencapai tujuan utama, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Itulah tujuan daripada asesmen sesungguhnya. Ya. Bukan menilai kompetensi atau melihat berapa sih nilai akhir daripada anak di salah satu mata pelajaran yang seperti yang dilakukan pada saat ujian nasional, hanya mengukur angka, ya, tidak melihat prosesnya, tidak melihat dukungan sekolah, tidak melihat dukungan siswa, dukungan orang tua, dukungan lingkungan. Sedangkan untuk asesmen ini, dia harus melihat itu semua. Bukan hanya semata-mata mau melihat angka atau nilai yang didapatkan oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Manfaat daripada asesmen itu ada 3 manfaat yang paling kita akan rasakan bersama pada saat kita akan melakukan asesmen yang baik. Ya. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sebuah sekolah. Kita akan melihat gambaran kualitas pembelajaran di sekolah itu bagus atau tidak setelah kita melakukan asesmen. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi terjadi umpan balik.
Manakala ada sesuatu yang masih kurang, kita berikan arah, kita berikan petunjuk, sehingga dia bisa melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, dasar penyusunan program, ya, peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Jadi kita sudah punya dasar, kita sudah punya panduan bahwa di Papua sekolah yang memiliki proses pembelajaran, sekolah yang memiliki dukungan terhadap dukungan orang tua dan lingkungan di dalam proses pembelajaran itu, kita akan bisa mendapatkan berapa sekolah yang mendapatkan dukungan itu. Nah, saya juga akan menampilkan di sini perbedaan apa sih yang membedakan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita tinjau dari kriteria tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil pembelajaran peserta didik secara individu. Itu sudah berbeda. Yang kedua, jenjang penilaian di asesmen itu dilaksanakan sejak mulai dari SD, SMA, SMK, program kesetaraan dasar dan menengah. Ya. Sedangkan ujian nasional itu dilaksanakan di SMP, SMA, dan SMK. Ya. Level atau kelas. Ya. Kalau di asesmen itu akan dilaksanakan di kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA SMK. Bukan di akhir atau di kelas 3 kalau di SMA. Ya, tapi di pertengahan. Sedangkan ujian nasional itu dilaksanakan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian model soal. Nah, ini model soalnya seperti ini, Bapak Ibu, hampir sama. Ya. Kemudian subjek siswa. Siapa saja yang akan dinilai? Kalau di asesmen nasional, surveinya itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua siswa nanti yang akan ikut. Ya. Makanya kalau di kelas 3 itu untuk kurikulum program sekolah penggerak dan kurikulum SMK PK bagi produktif, itu di semester 6 itu sudah tidak ada lagi pembelajaran. Yang ada hanyalah prakirin atau praktek kerja lapangan, ya, karena sudah tidak ada ujian di situ. Yang paling kita utamakan adalah mereka bisa eksis di dunia usaha, dunia industri, dan lembaga-lembaga yang menyediakan tenaga kerja. Prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ya. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menyusun asesmen tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan atau apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Nah, ini ada yang menyalahi aturan. Nah, itulah sebabnya kadang anak-anak, ini saya belum diajarkan. Kenapa ada soalnya? Nah, itulah sebabnya harus dirancang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada peserta didik. Jangan menyampaikan asesmen atau penilaian, padahal anak belum pernah baca atau anak belum pernah terima. Ya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, ya, valid, dan dapat dipercaya, memberi informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua, ya, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan.
Jadi asesmen yang kita susun harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang ada di dalam modul ajar kita. Ya, jangan sampai asesmennya lain, tujuan pembelajarannya lain. Itu tidak akan sinkron, tidak ada korelasinya. Ya. Yang kelima, yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Itulah prinsip asesmen, Bapak Ibu. Asesmen dalam alur penerapan pembelajaran itu ada 3 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di tahap persiapan itu ada 4 kegiatan yang harus dijalankan, yaitu komite pembelajaran. Pembentukan komite pembelajaran, di mana di situ ada komite sekolah, ada peserta didik, ada perwakilan guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran minimal 72 jam. Ya. Kemudian komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Ya. Dan yang ketiga, kepala sekolah memfasilitasi pembentukan penyegaran komite sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini yang paling penting. Di satuan operasional pendidikan, kepala sekolah harus memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di tahap pelaksanaan, penetapan CP atau capaian pembelajaran dan alur belajar. Asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir siklus pembelajaran. Kemudian dilaksanakan refleksi, kemudian memilih dan menetapkan perangkat ajar sesuai dengan aktivitas pembelajaran, kemudian sosialisasi target belajar, dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk monitoring kemajuan belajar peserta didik. Tahap evaluasi, evaluasi dan refleksi capaian pembelajaran target belajar, kemudian evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar, dan evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Inilah asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Jadi kalau kita mau terapkan asesmen di dalam pembelajaran di sekolah atau di satuan operasional pendidikan, maka inilah tahap-tahap yang harus dilalui. Ada 3 tahap yang tadi saya sudah sampaikan. Bentuk asesmen itu seperti apa sih, Bapak Ibu, teman-teman seluruh Indonesia dan teman-teman saya di Papua khususnya? Asesmen diagnosis. Asesmen diawali untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif. Asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Nah, ini yang diharapkan paling banyak di dalam proses pembelajaran. Kita melakukan penilaian atau asesmen itu pada saat proses pelaksanaan terjadi atau dilaksanakan, sehingga kita bisa memantau secara langsung profil pelajar Pancasila-nya. Dan asesmen sumatif adalah asesmen yang di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Ya. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif memantau pembelajaran peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi peserta didik, asesmen formatif berfungsi membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Ya. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi peserta didik
dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, peer educator, atau diri sendiri. Ini asesmen, konsep asesmen formatif. Sedangkan konsep asesmen sumatif, metode evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir peserta didik sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Padahal sebenarnya terbalik. Yang seharusnya yang paling banyak porsinya itu adalah asesmen formatif. Ya. Adalah asesmen proses kegiatan pembelajaran. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi dasar inilah kita akan bisa melihat kompetensi anak. Siapa-siapa saja yang memiliki kompetensi lebih untuk kita masukkan ke dalam pengayaan, dan siapa-siapa saja yang memiliki kompetensi yang kurang untuk kita masuk ke dalam kegiatan remedial. Disinilah kita akan bisa mengambil dasarnya. Bentuk asesmen, Bapak Ibu, ada beberapa bentuk asesmen. Bentuk tidak tertulis. Ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Diskusi kelas, drama, produktif, presentasi, tes lisan, ya. Bentuk refleksi, jurnal, esai, poster, tertulis. Ya, kalau tertulisnya paling banyak, ada pilihan ganda, ada kuis pertanyaan, ada penerapan umpan balik. Kemudian ada asesmen khusus untuk SMK, itu di situ ada beberapa asesmen. Ada penilaian model kewirausahaan, ya. Ada penilaian model teaching factory atau TEFA. Ada penilaian proyek TJBL, ada ujian unit kompetensi UKK, ada ujian kompetensi kalian UKK, ini UUK, ya. Ada penilaian praktek kerja lapangan atau PKL, atau sistem kerja ganda atau PSD, ya. Ini asesmen khusus untuk SMK, asesmen yang hanya ada di SMK saja. Makanya yang membedakan antara SMA dan SMK itu di sini, asesmen ini. Ya, ada penilaian tentang kewirausahaan, ada penilaian tentang teaching factory atau TEPA, ada penilaian proyek, ada penilaian uji unit kompetensi, ada penilaian kompetensi kalian, dan ada praktek kerja lapangan. Itu Bapak Ibu informasi singkat terkait dengan asesmen, ya. Ini asesmen untuk mata pelajaran, salah satu contoh yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi asesmen ini ya, asesmen ini menjadi penting untuk kita jadikan dasar atau panduan, ya, di dalam penyusunan rencana kita ke depan. Jadi setelah kita melakukan asesmen, ya, setelah kita melakukan asesmen, kita bisa merancang secara baik lagi program-program apa saja yang kita akan lakukan ke depan. Nah, itulah pentingnya sebuah asesmen, ya, karena kita bisa menyusun program tindak lanjut di satuan operasional pendidikan, ya, untuk kita bisa terapkan kepada peserta didik kita. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan pada sesi ini saya
akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SMK bisa.